Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Solihin, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Ad-Doktor Sodikin Zarkashi, atalallahu hayatahu ala ta'ati wa nafa'ana bih wa bi'ulumi, amin. Para guru yang lain, jamaah hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allah hadirkan kita kembali di masjid tercinta, Masjid Jami As-Solihin ini, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan Allah limpahkan selalu pada kita dan keluarga keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan mudah-mudahan panjang umur berkah husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hafidhakumullah, pertemuan sebelumnya yaitu terkait tentang keutamaan surat Al-Fatihah dan tafsir dari ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada kesempatan ini insyaallah basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Tafsirul basmalati, tafsir basmalah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada sebutan untuk menyingkatkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, disebut basmalah. Alhamdulillah disebut hamdalah. La haula wa la quwwata illa billah disebut hauqalah. La ilaha illallah disebut tahlil. Ini harus kita pahami supaya nanti ketika ada istilah basmalah, hamdalah, hauqalah, itu tahu maksudnya ini. Bismillahirrahmanirrahim, jika kita perhatikan dalam basmalah itu ada huruf ba, ada kalimat isim, ismun, ada lafaz Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya, silakan dibuka Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim, kalimatnya adalah huruf ba, ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betul? Oke. Nah, di sini dipretelin satu-satu. Ba namanya huruf jer yang pernah ngaji di pesantren. Ismi namanya majrur. Tidak boleh dibaca bismuh seperti alhamduh. Ismuh ini mushtaqun minas sumuwi. Kata ismuh ini merupakan derivasi, pengembangan dari bentuk kata sumuwun. Artinya al-uluwuh, tinggi. Sumuwun tinggi, langit tinggi disebut samaun. Jadi ismun nama, pengembangan derivasi mustaq dari kata sumuwun. Sumuwun artinya uluwun, tinggi, ali, a'la. Samaun di atas disebut langit. Sumuwun tinggi atas. Maka samaun itu artinya adalah yang tinggi, yang di atas. Ini disebut dengan mustaq, derivasi dari kata sumuwun. Dengan demikian ismun ini bukan sekedar diartikan nama,
Tapi ismun ini adalah tinggi dan mulia. Makanya menggunakan kata bismillahi. Kita terjemahkan biasanya dengan menyebut nama Allah. Terjemah literleknya. Ismun tadi maknanya maha tinggi, maha luhur. Berarti dengan menyebut nama Allah, maksudnya Allah ini nama-namanya mulia, tinggi dan luhur. Maka disebut ini dengan derivasi mustaq. Bahasa Arabnya mustaq. Bahasa kekiniannya namanya derivasi, pengembangan kata. Makan jadi makanan, memakan, dimakan, nah, itu namanya derivasi. Hamdun jadi hamidah, ahmadu, hamid, mahmud, hamdan, nah, itu namanya derivasi, pengembangan kata. Ini penting untuk kita ketahui karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu punya ciri khas dan keistimewaan. Kalau kita sekedar memahami secara terjemahan dengan menyebut nama Allah, maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya nama apa? Nah, ini yang perlu dipahami. Apa cuma sekedar bismillah dengan menyebut nama Allah? Nama Allah yang mana yang disebut? Bisa ditangkap? Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nama Allah yang mana yang sudah disebut? Padahal dengan menyebut nama Allah mana yang disebut? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian ada yang menyatakan dari simah, maknanya alamah, tanda. Jadi ismun, kan kalau kita tanya masmukah ya akhi, siapa namamu? Kemudian kita baca bismi rabbikah, dengan nama Tuhanmu. Selain makna tinggi sumuwun adalah simah, yaitu alamah, tanda. Makanya kalau orang mau tahu Ustadz Dr. Sodikin Zarkasi, namanya adalah Sodikin Zarkasi. Jadi ismun, alamat, tanda. Kalau menyebut Ustadz Dr. Sodikin Zarkasi, itulah tanda ketua DKM As-Solihin. Bisa tangkap ya? Jadi alamat Muhammad Zaid, ini kan ismun, nama, tanda. Jadi kalau kita tahu Muhammad Zaid, langsung kelihatan. Abdul Jalil, langsung kelihatan. Jadi tanda. Ini yang perlu dipahami. Selamat datang. Ini beliau hadir, salah satu tokoh kita, Kiai Haji Muhammad Siddiq. Selamat datang. Di sebelahnya, alhamdulillah beliau ikut bergabung. Ini nama ismun. Yang betul yang mana kira-kira kalau dikaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim? Apakah yang makna tanda atau makna yang mulia? Apakah ini yang pertama yang uluwun, apa yang simah? Kalau disandarkan pada Allah, kalau orang bilang Muhammad Zaid, Abdul Jalil, pasti orangnya beda. Karena yang disebut ismun, nama, tanda masing-masing. Maka qolal Qurtubi, kata Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, wal awwalu asahhu, yang paling sahih yang pertama, yang bermakna tinggi dan mulia. Yang bermakna tanda itu juga sahih, tapi yang paling sahih adalah yang pertama, bahwa ismun itu adalah dari mulia dan tinggi. Karena Allah nama-namanya
semuanya maha mulia dan maha tinggi. Ini baru kata ismun. Menurut siapa? Wa huwa madhabul basriyinah. Ini menurut para ulama ahli bahasa, ahli nahwu sorof dari kalangan Basrah. Kenapa? Li'anna jam'ahu asma'un. Karena bentuk jamak dari ismun bentuk plural. Yang bawa kitab Tafsirul Basmalah, Tafsirul Basmalah halaman 16. Yang bawa kitab, yang bawa Quran surat Fatihah. Karena bentuk jamak plural dari kata ismun adalah asmaun, makanya disebut dengan al-asmaul husna. Bismillahi satu ismullah. Kalau banyak al-asma'u, asmaul husna banyak apa satu? Banyak. Makanya disebut dengan walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama. Nah, itu asma yang baik dan indah. Kalau satu bismillah nggak boleh, bi asma'illahirrahmanirrahim, nggak boleh. Jadi inilah makna dari ismun. Walillahil asmaul husna. Kira-kira bisa ditangkap para jemaah? Bisa tangkap ya? Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah ilmu tafsir. Kemudian wal ba'u muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin. Perlu dipahami huruf ba, bi-nya ya, bismi itu bukan sekedar huruf ba. Huruf ba di sini berhubungan dengan kalimat fi'il yang dibuang. Munasibin lil maqami, sesuai dengan kondisi dan posisi saat dilafatkan. Fal qari'u hina yaqulu, ketika orang yang membaca dia mengatakan bismillahi dengan menyebut nama Allah. Maknanya bukan sekedar dengan menyebut nama Allah, tapi aqra'u musta'inan bismillahi, aku membaca mohon bantuan dengan nama Allah. Aku membaca mohon pertolongan dengan nama Allah. Jadi ba bukan sekedar huruf ba. Jadi kalau saya mau baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca, berarti kalimat yang tersimpan, saya mau baca kitab ini, Quran ini, mohon pertolongan kepada Allah. Wal katibu hina ya'khudul qalamah wa yaqulu bismillahi. Kalau kita mau nulis, orang yang akan menulis dia baca bismillahi, megang pulpen, maknanya aktubuh musta'inan billahi, saya mau nulis mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa ditangkap maksudnya? Saya ulang, huruf ba bukan sekedar huruf jar, bukan sekedar huruf jar, tapi huruf ba di sini berhubungan dengan kalimat fi'il yang dibuang sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Kalau orang mau baca Quran, baca bismillah,
berarti dia sebenarnya mengatakan aqra'u musta'inan bismillah. Saya mau baca mohon bantuan kepada Allah. Yang mau nulis baca bismillah. Artinya saya mau nulis baca bismillah, mau nulis dengan menyebut nama Allah. Wal akilu, bagaimana orang yang mau makan. Hina yatanawalut ta'amah wa yakulu, ketika orang yang mau makan itu mau menyantap makanannya, dia baca bismillah. Maksudnya akulu musta'inan bismillah, aku mau makan mohon pertolongan pada dengan nama Allah. Bisa ditangkap? Nah, ini makna bismillah, ba-nya. Kalau mau nyuri jangan pakai bismillah, karena akan bermakna aku mau nyuri mohon pertolongan kepada Allah. Bisa nggak dibaca? Kan itu. Nah, inilah makna bismillah. Huruf ba-nya maksudnya sesuai dengan kondisi. Mau minum bismillah, berarti saya mau minum mohon pertolongan dengan nama Allah, kepada Allah. Bisa nggak jatuh, bisa nggak keselak, yang nulis tidak salah, yang baca tidak salah, yang makan juga tidak keselak. Itulah makna bismillah. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa hakadha kullul af'ali wal a'mali yuqaddaru laha fi'lun munasibun. Begitu juga setiap aktivitas, setiap amal perbuatan yang akan dan mau dilakukan ada kalimat fi'il yang dikira-kira. Mau duduk bismillah, berarti maknanya saya mau duduk mohon pertolongan kepada Allah, mohon pertolongan dengan nama Allah, bisa selamat tidak stroke. Mau bangun bismillah, berarti saya mau bangun mohon pertolongan kepada Allah. Mau naik motor bismillah, berarti naik motor mohon pertolongan kepada Allah, selamat. Itu maksud makna bismillah. Bukan sekedar diartikan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Apa yang disebut? Kan belum. Dengan menyebut nama Allah, mana yang disebut? Dengan menyebut namamu, mana yang disebut? Enggak ada. Maka dari itu harus dipahami maksudnya, saya mau berbuat ini mohon pertolongan kepada Allah. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fil hadits syarifih kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtaru. Kata Nabi, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, setiap perbuatan baik, setiap kebaikan, setiap hal penting, jika tidak dimulai dengan baca bismillah, saya tangkap ya, setiap kebaikan, setiap yang baik dan yang penting, jika tidak diawali, dimulai dengan baca bismillah, fahuwa abtaru, maka amal, perbuatan, aktivitas kebaikan itu terputus barokahnya.
Jadi tidak berkah. Makan tiba-tiba langsung, minum tanpa baca bismillah langsung minum. Jauh naik motor tak baca bismillah, itu juga kurang berkah. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang baca Al-Quran gak baca bismillah? Tidak berkah. Nah ini beliau nih sudah langsung nih yang menegaskan, bagaimana kalau orang tidak baca bismillah ketika mau baca Quran? Tidak berkah, terputus barokahnya. Baca Quran kebaikan bukan? Baca Quran penting tidak? Penting. Jadi kata Nabi, kalau tidak diawali baca basmalah, abtaruh munqati'ul barokah, berkahnya hilang dan putus. Pertanyaannya, tiap kita mau baca Quran baca basmalah apa enggak? Baca ya? Ah, itu problemnya tuh berarti. Dengan demikian hadis ini umum, berlaku umum. Orang yang mau melakukan kebaikan, jika tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kebaikan itu hilang berkahnya, putus berkahnya. Baca Quran lah kok nggak baca bismillah? Kan itu pertanyaannya. Kemudian melakukan kebaikan yang lain, misalnya bantu orang, mau ngaji, maka ini abtaruh, kurang berkah. Jadi selama ini jika ada di antara kita yang baca Quran, belajar baca ilmu, tak baca bismillah, setelah ini berdasarkan hadis ini bacalah bismillahirrahmanirrahim. Urusan kedengaran orang lain apa enggak, yang penting baca bismillah. Jelas? Nah ini, mosok baca Quran enggak baca bismillah? Oke, bisa tangkap ya? Oke, tadi imam sudah baca di rakaat pertama, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Suratnya bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun. Ya tadi ya. Yang kedua enggak kedengaran, saya husnudzon baca. Ya. Yang kedua tadi kan baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kedua saya enggak dengar, saya husnudzon baca, cuma kepelanan. Karena yang pertama baca, khawatir baca Quran tak diawali bismillah, maka itu putus berkah, putus barokahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala al-Qurtubi, ya, wa tuktabul basmalah ay bismillah bi ghairi alifin. Cek bismillahirrahmanirrahim, tidak ada alifnya setelah ba. Ada enggak, Ustaz Zaid? Bismillahirrahmanirrahim antara ismi dengan ba ada alifnya enggak? Enggak ada. Kemudian ikra bismi rabbika, ada alifnya enggak? Coba buka Al-Alaq, kita buktikan. Oh ini saya husnudzon yang enggak pegang Quran hafal. Ya, saya husnudzon yang enggak pegang Quran hafal. Hafalnya di luar kepala, enggak masuk. Ada? Buktikan, kita ngaji harus pakai bukti. Ustaz Mulyadi ketemu, lihat bismillah di atasnya dengan ikra bismi rabbika, bisminya ada perbedaan enggak? Ada. Yang bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah enggak ada alif, enggak ada. Yang ikra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, ada alifnya enggak? Ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Jelas? Enggak, buktiin dulu. Pernah nyari enggak sebelumnya? Enggak ngeh ya? Nah, kenapa di bismillah alifnya enggak ada? Kenapa di ikra bismi rabbika alifnya ada?
padahal sama-sama bismillah bismi rabbika. Jelas ya? Istighna'an anha bibabil ilsaq likafratil istimali. Bismillahi tidak ditulis alifnya, hamzah wasalnya, karena likafratil istimal, sering digunakan. Sedangkan Iqra bismi rabbika fa innaha lam tuhdaf likillatil istimal, tak dibuang karena jarang dipakai. Jadi kalau kita mau baca nyebut Allah pakai bismi rabbi apa bismillah. Jelas ya? Jadi kita sering baca bismillah. Kalau kita mau nulis bismi rabbi apa bismillah? Bismillah. Karena sering digunakan bismillah, maka baknya tak ditulis. Karena bismi rabbika, bismi rabbih jarang digunakan, maka alifnya, hamzah wasalnya ditulis. Sudah ketemu? Nah, jadi jangan sampai nanti kalau imla salah. Coba tulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hafal Quran. Suruh nulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ingat bismillah langsung ba sin mim. Bisa tangkap ya? Hafal Quran, suruh nulis nggak bisa. Kan ini problemnya. Tapi saya yakin nih Ustadz kita, Ustadz Mulyadi tahu. Kan udah lihat barusan. Udah lihat kan barusan kan? Nah, artinya apa? Bukan sekedar hafal bacaan, tapi tulisan juga harus tahu. Beda tulisan salah makna, beda bunyi salah makna. Jadi kalau suruh ditulis nanti Iqra bismi rabbika, alifnya pasang. Tapi kalau bismillah buang. Nah, inilah yang disebut bagian kecil ulumul Quran. Dicatat tuh, dicatat, nanti dicari-cari nggak ketemu lagi. Dicari-cari nggak ketemu lagi. Bahkan bismillahirrahmanirrahim yang di surah An-Naml disepakati ayat Quran tidak ada alifnya. Cari, coba cari surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak ayat itu? Ustaz Mulyadi ada ya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang ngirim surat ke Ratu Bilqis. Coba bismillahnya di tengah, ada nggak alifnya? Ketemu? Surah An-Naml ayat 30. Coba cek di tengah ayat itu, bismillahirrahmanirrahim, sepakat bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Ketemu? Enggak, biar semuanya bukti, bukan Ustadz Muhammad Zaid aja. Jadi saksinya lebih dari satu. Monggo, ketemu ya? Ketemu? Ada alifnya? Enggak ada kan? Enggak ada. Di tengah-tengah surat An-Naml juga enggak ditulis. Karena ke bawah sering dipakai di awal surat, di Al-Fatihah, bahkan di luar Quran sering dibaca, sering ditulis. Maka enggak perlu ditulis, tak usah ditulis alifnya. Nah, itu tentang penulisannya. Kemudian Allah, sekarang lafaz Allah. Ismun lidzatil muqaddasati, Allah ini adalah nama khusus teruntuk zat yang suci, yaitu adalah dzatillahi jalla wa ala wajibil wujudi la yusyarikuhu fihi ghairuhu. Allah, lafaz Allah, nama khusus untuk zat yang maha suci,
zat Allah yang wajib adanya, tidak ada sekutu buat dirinya. Bisa tangkap dulu nih. Orang kalau dinamakan Abdul Jalil, panggilannya apa? Jalil. Kalau Abdul semua, Abdul Rahman, Abdul juga. Kalau Abdul Rahman, Rahman. Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Kudus kan? Kalau Abdullah, panggil apa? Hah? Dullah katanya. Dul? Nggak. Kalau Abdullah tidak ada yang dipanggil Allah, ada nggak? Coba. Abdul Jalil dipanggil siapa? Jalil. Abdul Rahman dipanggil Roh. Abdul Rahim dipanggil Roh. Kalau Abdullah, kata orang Madura, Dullah. Ada nggak yang dipanggil namanya Abdullah dengan nama Allah? Berjejer. Abdullah, Abdul Jalil, Abdul Rahim, Abdul Rahman. Suruh maju. Jalil maju, siap. Rahman siap, Rahim siap. Satunya gimana manggilnya? Allah, maju. Heboh ini. Bisa tegap ya? Orang Madura gampang. Dullah, maju. Maju. Ini perlu kita pahami tentang lafaz Allah. Jadi sekalipun dipakai buat nama hamba Allah, tetap tidak bisa dan tidak boleh dipanggil dengan nama Allahnya. Tapi kalau nama yang lain, Abdul Rahman dipanggil Rahman, Abdul Malik dipanggil Malik, Abdul Ali dipanggil Ali, Abdul Karim dipanggil Karim. Kan begitu? Nah, ini maksudnya lafaz Allah khusus nama buat zat yang maha suci, yang wajib adanya, tidak ada sekutu. Jangankan kekuasaan, nama saja tidak ada yang menyekutuinya. Sampai namanya Abdullah, bolehlah coba-coba panggil Allah gitu. Nanti kalau ada yang namanya Abdullah, panggil Allah gitu. Allah, noleh nggak dia? Dikarenakan dzikir, ini dzikir. Nah, ini yang mesti kita pahami. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Qala Ibnu Katsirin, Ibnu Katsir menyatakan, ini ngajinya tafsir nih, jadi pakainya yang banyak. Allah alamun ala rabbih tabaraka wa ta'ala. Allah ini, lafaz Allah, tanda nama untuk Tuhan alam semesta. Jadi Allah tanda nama untuk Tuhan alam semesta. Innahu al-ismul a'dhamu, inilah nama zat Tuhan yang maha suci, yang paling agung. Kan ada nama Rahman, ada Rahim, Malik, Kudus, Muhaimin, Jabbar, Qahar. Tapi yang al-a'dham, paling agung adalah nama Allah. Yang paling agung nama Allah. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Tapi tetap Allah yang al-a'dham. Tadi nama saja, enggak ada yang menyekutui, apalagi zat dan kekuasaannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Pertanyaannya, lafaz Allah itu asli apa buatan? Kan ini pertanyaannya. Lafaz Allah asli apa buatan? Kalau Jalil buatan, Jallah jadi Jalalah, jadi Jalil. Zaid Zadah Yaziduh jadi Said. Muhammad Hamadah Yuhamiduh jadi Muhammad. Sodikin, ya, sodakoh jadi sodikin. Ya, Siddiq itu buatan dari kalimat dasar. Ya, semuanya buatan. Lafaz Allah asli, murtajal apa mustaq? Ulama ada dua.
Lama ada dua. Satu, wasmul jalalati alamun murtajalun la yutlaqu illa alal ma'budi bihaqqin. Lafaz Allah itu asli, enggak buatan. Tidak terbuat dari kalimat apa, dan itu satu-satunya nama yang diperuntukkan bagi Tuhan yang harus disembah. Enggak dibuat. Hadza inda aktsaril ulama'i, ini menurut pandangan mayoritas ulama. Berarti kan ada sebagian yang beda. Nah, ini pentingnya nih. Jadi berarti ada sebagian yang beda. Lafaz Allah murtajal, tidak terbentuk dari kalimat lain. Mayoritas iya, tapi ada. Kama qalah, ini yaitu Abu Hayyan, wakilah innahu mushtaqun. Ada yang bilang lafaz Allah itu terbentuk dari kalimat lain. Jadi terbentuk dari kalimat lain. Terbentuk dari kalimat apa? Ada yang menyatakan dari at-ta'alluh, al-ilahah, ada yang al-walah. Yang al-ilahah maknanya ibadah. Jadi Allah itu dari al-ilahah, ibadah, la ilaha, tiada Tuhan, berarti yang disembah. Kalau al-walah maknanya yaitu adalah segala hal yang menakjubkan dan memikat hati, itu adalah yang dari al-walah. Jadi Allah itu menakjubkan dan memikat hati. Sebagaimana kata Ru'bah syair, lillahi durrul ghaniyati al-muddah, hanya milik Allah lah permata-permata keindahan yang terbatas. Sabbahna, semuanya bertasbih. Wastarja'na, dan mengaku akan kembali. Inna lillah, min ta'alluhin, karena ibadah penghambaannya kepada Allah. Yang indah di alam semesta, langit maupun yang ada di lautan mutiara, semua itu tunduk kepada Allah. Namanya ta'alluh ilaha al-walah. Cuma yang benar yang mana? Ulama mayoritas menyatakan asli Allah. Asli Allah, tidak terbuat dari kalimat lain. Itulah tentang bismillah, ba ismi Allah. Waktu sudah nyampe, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan tidak puas. Kalau paham gak puas, pasti ngaji lagi. Kalau merasa puas, enggak datang lagi. Saya kira itu yang dapat kita kaji pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.